Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan bahwa kita selalu dalam perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Hari ini, Minggu 17 Mei 2020, kita akan memasuki ibadah Minggu Paskah ke-6 dengan tema mengalirkan kasih. Ibadah pada minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Elizabeth Simanjuntak. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh beribadah ke dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Umat yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 52 bait yang kedua, Sabda Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Pada saat ini ya Bapa,
kami memohon kiranya Engkau hadir mengurapi setiap kami di dalam perenungan sabda Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan kami pun dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Pimpinlah setiap kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yesus Kristus pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 didasarkan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, serta adik-adik yang terkasih. Pada pagi hari ini sungguh hari yang luar biasa bagi kita, dan saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan umat yang terkasih untuk melihat sebuah tayangan video. Saya akan mengajak Bapak, Ibu untuk memperhatikan video tersebut.
Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tanggapan Bapak Ibu ketika melihat video tersebut? Kita sama-sama melihat di dalam tayangan tersebut, perbuatan mengasihi seringkali dipengaruhi dari mood atau kondisi yang terjadi di sekitar Bapak Ibu. Ketika kondisi seseorang sedang tidak nyaman atau mungkin moodnya sedang tidak baik, orang akan sangat susah untuk mengasihi. Dalam hal kecil apapun, seperti video yang tadi telah kita lihat, untuk mengulurkan tangan saja susah. Di dalam video itu kita juga dapat melihat bahwa ketika kondisi yang membuat orang lain mau tidak mau harus mengasihi, justru menggerakkan seseorang untuk mau mengasihi. Seperti kisah yang tadi di dalam video itu kita lihat, seorang nenek yang memegang tangan dari pria tersebut, mau tidak mau pria yang tadi tidak ingin mengasihi, tidak ingin peduli kepada sekitar, mau tidak mau harus mengasihi. Apakah kondisi tersebut memaksa seseorang untuk menjadi mengasihi dan terbuka kepada orang lain? Apakah memang orang harus di dalam kondisi terjepit dulu baru mengasihi? Atau justru apakah seseorang harus di dalam kondisi nyaman dan baik dulu baru bisa mengasihi orang lain? Yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah perbuatan mengasihi titik pijaknya berdasarkan kondisi dan situasi? Karena ketika kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat mengasihi, dapat mengalirkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar tanpa harus dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita bisa membayangkan seseorang baru bisa mengasihi orang lain karena baik, karena nyaman, karena situasinya mendukung, tentu mengasihi yang dimaksud bisa mengarah kepada mengasihi karena transaksional. Saya akan mengasihi kalau saya mendapatkan sesuatu, kalau saya merasa nyaman, ada syarat yang diberikan. Tentu hal itu akan membuat seseorang menjadi mengasihi itu hanya sebatas, ya ada syaratnya, ya saya mengasihi supaya ada satu hal yang menjadi incaran yang membuat seorang bisa mengasihi. Lalu apa bedanya kita sebagai murid-murid Kristus diminta untuk mengasihi? Jikalau mengasihi yang tadi saya maksudkan di awal, mengasihinya masih sebatas transaksional. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi dasar kita mengasihi? Apa yang harus kita lakukan agar mengasihi menjadi sebuah gaya hidup orang-orang percaya? Gaya hidup yang tentunya akan mengalirkan kasih itu terus-menerus, tanpa syarat, tanpa ada satu hal yang diinginkan dari mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 mengajak kita untuk merenungkan pesan Yesus kepada para murid. Kita membaca bagaimana Yesus mempersiapkan para murid menghadapi situasi krisis yang akan dialami oleh para murid. Yesus memberikan satu pesan yang sudah sangat umum
didengar oleh para murid, tetapi pesan tersebut menjadi pesan terakhir Yesus kepada para murid. Yesus membesarkan hati para murid agar tetap teguh mengikut Dia di tengah situasi kondisi apapun yang akan dihadapi oleh para murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-15, Yesus mengungkapkan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus menyampaikan sebuah pesan bahwa di tengah situasi apapun, tetaplah mengasihi Yesus dan mengasihi orang-orang di sekitar. Mungkin di antara kita melihat bahwa pesan ini sebagai sebuah perintah ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Tetapi saya melihat pesan ini bukan hanya sebatas sebuah perintah. Pesan ini merupakan satu ajakan yang mengajak para murid untuk memiliki gaya hidup mengasihi. Gaya hidup bukan sebatas saya mengasihi kalau saya mendapatkan sesuatu. Saya mengasihi kalau saya merasakan kondisi yang nyaman dulu. Bukan. Tetapi bagaimana Yesus mengingatkan para murid, meskipun situasimu nanti sulit, meskipun engkau masih mengalami krisis, tetaplah mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu, karena ketika engkau mengasihi orang-orang di sekitarmu, begitu pula wujud cinta kasihmu kepada Yesus. Satu pesan yang sungguh luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan serta kenaikan Yesus, sebelum Yesus meninggalkan para murid, Yesus memberikan satu nasihat yang tidak hanya sebatas nasihat. Yesus mengerti titik krisis yang umumnya dialami oleh manusia, di mana ketika melakukan perbuatan mengasihi selalu berdasarkan kondisi yang nyaman karena tujuan sesuatu, sehingga kadangkala mungkin mengalami kesulitan untuk belajar mengasihi, apalagi mengasihi orang yang pernah menyakiti kita. Tentu itu merupakan satu hal yang sulit. Tetapi di sini sebelum Yesus meninggalkan para murid, Yesus menyampaikan satu pesan kekuatan. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Karena Yesus menjanjikan seorang penolong, roh kebenaran. Yesus menjanjikan bahwa penolong yang lain yang akan mendampingi para murid untuk memiliki gaya hidup yang penuh kasih. Yesus mengungkapkan bagaimana roh penolong itu, kalau misalnya kita lihat bisa di dalam bahasa Yunani disebut parakletos atau penghibur, kuasa yang memberikan keberanian dan kekuatan, merupakan satu gambaran bahwa roh penolong itu yang akan menggerakkan para murid untuk terus memiliki gaya hidup penuh kasih. Mengalirkan kasih itu tanpa batas. Kalau misalnya kita orang-orang percaya mengatakan roh penolong itu adalah Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri, kita meyakini bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap kita. Tentu Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing. Sehingga roh itulah yang menggerakkan seseorang untuk mau mengalirkan kasih di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yesus mengungkapkan kepada para murid bagaimana supaya para murid tidak takut menghadapi situasi yang akan terjadi, dan bagaimana roh penolong itulah yang akan mendampingi para murid menjalani kehidupan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sama-sama menyadari bahwa roh itu telah kita terima, roh kebenaran atau Roh Kudus yang telah kita terima hadir di dalam hati kita, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita merasakan kekuatan dari roh itu? Kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan kebenaran, untuk membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seberapa jauh kita sudah memiliki gaya hidup penuh kasih itu? Apakah kasih yang kita alirkan masih seperti video yang di awal yang kita lihat? Hanya di dalam kondisi tertentu, hanya kalau terdesak baru kita mengasihi? Atau kita bisa mengasihi dengan tanpa batas, tidak dipengaruhi situasi dan kondisi? Meskipun saat ini kita semua mengalami kesulitan, meskipun saat ini kita semua sedang mengalami krisis, dari anak sampai orang tua mengalami yang namanya krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita mengalami kesulitan finansial, mungkin kita mengalami kesulitan karena kita merasa bosan dan kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah situasi tersebut membuat kita menjadi sulit untuk berbagi? Kalau misalnya kita masih mengukur situasi dan kondisi dengan apa yang harus kita lakukan dengan mengasihi, itu sama saja kasih yang kita berikan masih transaksional. Karena kalau kita mengasihi harus di dalam situasi baik, harus di dalam situasi nyaman. Tetapi saat ini kita bersama-sama ditantang di dalam permenungan kita pada pagi hari ini, bagaimana di tengah situasi yang krisis sekalipun, di tengah kondisi yang tidak nyaman sekalipun, dan kita pun juga masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang banyak, maukah kita tetap mengalirkan kasih itu? Kita tertantang untuk mengalirkan kasih dalam hal apapun, dengan cara apapun. Bagaimana mengalirkan kasih tidak hanya sebatas dalam bentuk materi. Kalau misal kita hanya melihat dalam bentuk materi, kita akan mudah, sulit saya mengasihi Mbak, saya tidak punya uang, makan aja susah. Kebutuhan saya saja belum terpenuhi, bagaimana saya mengasihi? Tetapi pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan oleh Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Undangan Yesus untuk menghadirkan kasih sebagai sebuah gaya hidup, menantang kita untuk bagaimana mengalirkan kasih itu di tengah situasi yang mungkin saat ini kita pun juga sedang tidak nyaman. Bagaimana kita sama-sama mau memberi diri kita bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita sama-sama mau mendengarkan kekuatan dari Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang seringkali mengetuk hati kita untuk sama-sama menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita mau mendengarkan ketukan dari Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk mengasihi? Apakah kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita dalam bentuk tidak hanya sebatas materi? Memberi diri untuk mendengarkan, atau mungkin di keluarga kita yang seringkali di tengah-tengah keluarga, karena orang tua terlalu fokus pada keuangan, finansial, pemenuhan kebutuhan, seringkali orang tua tidak mendengarkan suara hati, jeritan hati
yang dialami oleh anak-anaknya. Atau mungkin anak terlalu sibuk dengan kenyamanan main game sebebas-bebasnya, waktu sebebas-bebasnya, dan seringkali tidak mendengarkan kebutuhan dari orang tuanya untuk dituruti, ditaati. Mengalirkan kasih dapat kita lakukan dari hal-hal terkecil dengan wujud apapun. Biarlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, gaya hidup kita sebagai murid-murid Kristus semakin dikuatkan dan semakin kita pancarkan, mengalirkan kasih bagi orang-orang di sekitar kita dalam hal sekecil apapun. Tidak hanya dalam wujud mendengarkan, maukah kita menawarkan diri untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita? Maukah kita menyalurkan apapun yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita? Sehingga aliran-aliran kasih yang dari Allah Bapa yang kita rasakan dapat kita curahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat mengalirkan kasih. Amin. Umat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama nyatakan pengakuan iman percaya kita yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki doa syafaat. Saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk memanjatkan doa-doa syafaat. Doa syafaat bisa dilakukan secara pribadi atau saling mendoakan di antara anggota keluarga. Pokok-pokok doa yang akan kita panjatkan, yang pertama tentu situasi dan kondisi bangsa negara kita. Dan yang kedua, kita akan mendoakan para penderita COVID-19, keluarga, tenaga medis yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga, bagaimana kita sama-sama mendoakan kesadaran tiap warga negara untuk ikut mengambil bagian di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan kemudian kita juga mendoakan bagaimana kesehatan seluruh warga GKJ Gandaria dan juga Pepantan Cawang. Kita juga mendoakan jajaran Yonif Mekanis 201 Jayayuda dan juga Yayasan UKI. Kemudian kita juga mendoakan pergumulan kita masing-masing. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk doa terlebih dahulu dan yang akan saya tutup pada bagian akhir doa. Mari kita berdoa.
seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Inilah harapan yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami untuk tetap terus menyalurkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami, agar gaya hidup kami dapat memancarkan terang kasih Tuhan yang menerangi orang-orang di sekitar kami. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan ya Bapa. Biarlah doa-doa kami ini hanya kami panjatkan kepadamu. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan. Firman yang mendasari persembahan adalah Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus saling membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pengumpulan persembahan akan diiringi Kidung Jemaat 433, bait yang pertama dan yang kedua, Aku Suka Membagi. Doa persembahan akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Tak henti-henti kami mengucap syukur padamu Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan pada kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami hendak memberikan syukur kami berupa persembahan. Kiranya apa yang kami persembahkan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Utus Kau berkorban bagiku, utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai tolong. Utus Kau membagi kasih-Ku, utus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku, utus Kau. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.